Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur sel. Jadi di video ini akan ditampilkan bagaimana struktur sel itu yang digambarkan lebih realistis. Oke. Nah, ini disebut dengan ECM atau extracellular matrix. Extra artinya di luar, cellular artinya sel. Berarti matriks yang berada di luar sel. ECM ini peranannya kira-kira sama dengan dinding sel pada tumbuhan. Seperti kita ketahui, dinding sel pada tumbuhan itu letaknya berada di luar membran sel. Sedangkan kalau ECM ini berada di luar membran sel, sel animalia, bukan sel-sel tumbuhan. Nah, kalau dinding sel itu tersusun dari peptidoglikan, ECM ini tersusun dari proteoglikan. Ini adalah kepala fosfolipid atau kepala fosfatnya. Dan ini adalah lipid ref. Kenapa dinamakan lipid ref? Lipid itu artinya lemak, ref itu artinya adalah bahasa Inggrisnya rakit. Nah, ini kita lihat seperti rakit. Nah, anggap ini adalah air sungainya, ini adalah rakitnya. Mereka berjalan-jalan di atas kepala fosfat. Nah, kenapa tadi dinamakan lipid ref? Karena ini tersusun dari kolesterol. Dan kolesterol ini strukturnya berbeda dengan lipid-lipid yang berada di sekitarnya. Minggu kemarin sudah kakak bagikan bahan ajar, bahan materi mengenai sel, bahwa kita mempelajari bagian atas membran sel itu adalah kepala fosfat, kemudian ada lipid bilayer, kemudian di bawahnya lagi ada fosfat lagi. Maka struktur lipid yang ini berbeda dengan struktur lipid yang biasanya. Selanjutkan. Nah, ini adalah di bagian bawah. Bagian bawah dari ECM yang di atas ini adalah ECM, dan yang ini tadi adalah membran sel. Nah, seperti Kak bilang tadi, ECM itu tersusun atas proteoglikan, dan ini adalah proteoglikannya. Kemudian ini adalah reseptor. Reseptor itu biasanya menerima antigen, bukan antigen, tapi sejenis substrat begitu ya. Nah, kalau pada tubuh manusia kita dapat contohkan pada sistem hormon. Nah, untuk sistem hormon, pada hormon yang tersusun atas lipid atau lemak, maka reseptornya berada di dalam sitoplasma atau di dalam sel. Sedangkan hormon yang bersifat suka air atau disebut juga dengan hidrofilik, suka air, maka reseptornya ini akan seperti pada video ini, itu berada di luar permukaan membran sel. Oke, kita masuk lagi ke dalam sel. Nah, ini tadi lipid ref tadi ya. Nah, ini adalah sejenis mikrofilamen, tapi lebih tipis. Ini namanya adalah spektrin, benang-benang spektrin. Nah, ini adalah sejenis protein. Nah, di beberapa soal olimpiade, kita sering menemukan soal-soal semacam ini. Nah, pada bagian ini, bagian yang bersentuhan atau berinteraksi dengan bagian dalam sitoplasma, itu bagiannya bersifat hidrofilik. Hidrofilik itu apa? Hidrofilik itu adalah bagian yang suka air. Kemudian yang di atas juga begitu, karena dia berinteraksi dengan cairan luar sel, maka dia juga bersifat hidrofilik. Sedangkan bagian yang di tengah atau bagian yang tidak terkena air atau yang berinteraksi dengan lipid-lipid di sekitarnya, bagian ini disebut juga dengan hidrofobik.
Karena hidrofobik itu artinya tidak suka air, maka mereka berinteraksi dengan lipid atau lemak. Nah, ini adalah salah satu contoh protein perifer. Apa itu protein perifer? Protein perifer itu adalah protein permukaan yang dia tidak menembus membran ini. Kemarin ada soal yang kakak berikan yang berkaitan dengan soal ini. Seperti pada option D soal kemarin, pernyataannya itu vesikal berfungsi dalam mengantarkan protein perifer sitoplasmik untuk mencapai lokasi akhirnya. Nah, pernyataan D itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena protein sitoplasmik ini dia berinteraksi dengan air, bukan? Dan terletak di dalam sitoplasma atau di dalam sel. Jadi, untuk protein-protein yang seperti ini, itu asam aminonya dibentuk oleh ribosom bebas. Nah, emang ribosom itu ada berapa jenis sih, Kak? Ribosom itu nanti ada 2 jenis berdasarkan berdasarkan letak asam amino yang dihasilkannya. Nah, nanti kita bahas. Jadi, untuk sekarang, untuk protein perifer ini, dia dihasilkan oleh asam aminonya dihasilkan oleh ribosom bebas. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini spektrin tadi. Spektrin itu apa fungsinya? Spektrin itu fungsinya adalah untuk mengokohkan sel. Jadi letaknya itu adalah tepat di bawah permukaan membran sel. Jadi dia sebagai apa ya? Lebih bisa dibilang sebagai rangka sel gitu. Dia mempertahankan bentuk sel. Dan di bawah spektrin ini nanti ada aktin. Masih di sekitar spektrin. Nah, ini di aktin yang berada di bawah spektrin. Aktin ini lebih tebal dari susunan spektrin tadi. Ini lebih banyak di dalamnya secara acak. Ini masih tergolong mikrofilamen sebenarnya. Nah, proses ini dinamakan dengan polimerisasi. Artinya adalah pemanjangan. Tersusun dari mikrofilamen yang monomer atau satu-satu. Nah, kalau ini namanya depolimerisasi. Kebalikan dari polimerisasi tadi. Nah, ini juga sejenis polimerisasi, tetapi ini yang di polimerisasi itu adalah mikrotubul, sedangkan yang tadi itu adalah mikrofilamen. Ini adalah depolimerisasinya. Nah, ini mungkin kalian agak aneh ya. Ini apa? Ini yang membawa vesikel ini kita namakan kinesin. Jadi fungsinya itu adalah membawa vesikel. Nah, seperti yang kita bahas dalam soal-soal itu, bahwa vesikel itu dia ada yang mengalami eksomembran atau pergerakan vesikel ke arah luar untuk menambah permukaan sel. Nah, ini vesikelnya itu dibawa oleh kinesin. Kinesin ini berjalan di mikrotubul yang dipolimerisasi tadi. Nah, bagaimana dia bisa berjalan? Kinesin ini dia bisa berjalan menggunakan ATP. ATP-nya itu berasal dari mitokondria. Nah, ini seperti kita lihat, organel-organel ini seperti mitokondria ini, dia bergeraknya
tidak secara acak atau tidak secara sembarangan seperti yang kita pikirkan sebelumnya, tetapi dia lebih teratur, diatur oleh adanya mikrotubul tadi. Jadi dia menggunakan mikrotubul ini sebagai jalurnya atau sebagai jalannya gitu. Nah, ini adalah sentrosom. Mungkin pada kelas 9 dulu adik-adik semua sudah mempelajari bahwa waktu pembelahan sel ada yang disebut dengan kutub sel. Nah, sentrosom ini bisa kita sebut dengan kutub sel. Itu pas pembelahan sel dia itu ada dua, yaitu misalnya di sudut kanan dan sudut kiri misalnya. Nah, sentrosom ini menjadi pusat dari segala sitoskeleton tadi, mikrofilamen, mikrotubul, ya. Nah, dia memiliki dua sentriol, fungsinya untuk pembelahan sel seperti kita tahu. Nah, kemudian ini adalah pori-pori dari permukaan nukleus. Oke, kita balik lagi videonya. Ini pori-pori nukleus. Nah, lihat apa yang keluar-keluar itu. Yang keluar itu adalah mRNA yang dihasilkan dari transkripsi dalam nukleus tadi. Mereka membentuk sirkuler. Nah, sebelumnya adik-adik mungkin belum belajar tentang apa itu transkripsi dan apa itu mRNA. Mungkin sebagian sudah belajar dan sebagian yang belum. Jadi, setelah materi struktur ini, kita akan masuk ke materi materi ekspresi gen. Itu apa? Salah satu bagian dari sentral dogma. Nah, ini akan jadi proses translasi. Ini adalah ribosom. Ribosom ini akan melakukan translasi yang akan mengubah kode-kode pada mRNA ini menjadi asam amino. Kita lihat. Nah, itu. Ini adalah asam amino yang keluar. Asam amino tadi itu akan menjadi bahan untuk membentuk protein. Protein ini akan sangat berfungsi untuk pembentukan banyak benda-benda yang diperlukan oleh keberlangsungan hidup. Contohnya adalah enzim atau ya semacam itu yang terdiri dari protein. Asam aminonya keluar. Nah, kalau ini yang tadi itu adalah contoh asam amino yang dihasilkan oleh ribosom bebas atau ribosomnya melakukan translasi itu tidak terikat apapun. Jadi nanti asam aminonya ini bisa masuk atau digunakan oleh apapun yang berada dalam sitoplasma, asalkan yang berada di sitoplasma. Simpan itu dulu. Nah, misalnya ini dia masuk ke mitokondria kan misalnya. Nah, contoh kedua yaitu ribosom ribosom yang ini dia mentranslasikan mRNA tadi langsung memasukkan asam aminonya itu ke dalam RE, retikulum endoplasma. Yang ini adalah lubang-lubang RE, ya, RE. Kemudian protein tadi dimasukkan. Nah, apa gunanya protein yang masuk ke dalam RE ini? Nah, sebagaimana kita tahu, RE itu adalah salah satu pembuat atau penghasil vesikel. Nah, misalnya vesikel tadi berisi protein, kemudian akan kita kirimkan ke membran sel. Maka itulah fungsi protein yang berada dalam RE tadi. Nanti dia akan dimasukkan ke vesikel, kemudian dia akan diarahkan ke membran sel atau fungsi akhirnya itu di luar sel. Jadi lebih disebut ke sekresi. Nah, seperti ini. Proteinnya masuk ke dalam RE. Nah, ini dia proses pembentukan vesikel oleh RE. Nah, nanti dalamnya itu bisa saja ada protein. Ini kinesin tadi.
dia yang membawa vesikel keluar. Inilah contoh pembentukan vesikel oleh apa? Ini barang Golgi ya? Oh ya. Nah, barang Golgi itu dia bukan disebut membentuk vesikel ya, tapi vesikel itu dibentuk oleh Re. Kemudian vesikel ini melakukan fusi kepada badan Golgi. Kemudian yang tadi itu diproses dalam badan Golgi, misalnya dalam ada protein kan, diproses di badan Golgi. Kemudian nanti akan menjadi vesikel lagi yang akan siap menuju ke luar membran sel. Vesikel yang keluar. Inilah membran plasma. Nah, ini contohnya tadi vesikel tadi. Jadi, kita ulang lagi. Ini adalah vesikel. Nanti vesikelnya itu akan fusi dengan membran sel yang di atas sehingga membran dari vesikel ini akan bergabung dengan membran sel yang di luar ini. Lihat lagi videonya. Nah, itu berarti seperti contoh soal kita kemarin itu, dalam video ini dapat kita lihat bahwa vesikel itu semakin banyak vesikel yang dihasilkan, maka luas permukaan membran akan makin luas. Berarti pernyataan C pada soal kemarin itu saat sel ingin menambah luas permukaannya, misalnya sebelum melakukan pembelahan sel, maka jumlah vesikel yang dihasilkan oleh badan Golgi juga akan meningkat. Jadi pernyataan itu adalah benar. Kita lanjut. Ini adalah protein-protein tadi, protein yang dihasilkan oleh ribosom yang dimasukkan ke dalam RE tadi, kemudian akhirnya dia keluar dari membran sel. Ini tadi kembali lagi ke bagian luar sel tadi. Reseptor. Ya. Oke, jadi itu prosesnya bagaimana struktur dalam sel itu dan bagaimana mekanisme fungsi-fungsi organelnya. Nah, jadi kita lebih mengetahui. Oh ya, tadi kakak ada lupa jelaskan satu bahwa tadi ada aktin filamen kan, itu bagian di bawah spektrin tadi. Jadi aktin itu fungsinya untuk apa? Mengubah bentuk sel. Contohnya itu pada amoeba. Amoeba itu bentuk selnya tidak beraturan kan. Nah, untuk menggerakkannya atau untuk mengubah bentuknya seperti itu, maka yang berfungsi pada sel itu adalah aktin. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan mengenai struktur sel.